konteks di dalam menentukan seorang pemimpin tidak bisa seorang yang telah jelas dia ahli maksiat lantas dia dipilih jadi pemimpin kalau masih ada yang tidak ahli maksiat. Demikian juga seorang pemimpin yang sholatnya bolong-bolong, tidak mungkin dia dijadikan pemimpin kalau ada yang taat ibadahnya. Demikian juga kalau ada seorang yang suka nonton film porno, film bokep, mungkin belum dia yang akan jadi pemimpin. Kalau masih ada yang tidak suka film porno, yang tidak suka film bokep, makanya pemimpin itu yang dipilih adalah yang terbaik dari yang baik, sehingga dia benar-benar bisa dicontoh, diteladani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita seluruhnya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, heboh seheboh-hebohnya jagat raya ini sekarang ini karena pernyataan seorang petinggi Partai Persatuan Pembangunan P3 yang berlambang Ka'bah, Romahur Muzi. Sahabat BN, kalaulah tidak partai yang berlambang Ka'bah atau kiblatnya umat Islam itu yang menjadi partainya Romi, lantas dia katakan hal seperti ini, mungkin tidak begitu heboh publik. Tetapi karena Romi adalah petinggi partai yang benar-benar partai yang berlambang kiblatnya umat Islam, makanya jadi heboh. Dan pernyataan Romahur Muzi itu mendapat tanggapan saat ini dari banyak pihak. Saya akan bacakan berita ini sebelum kita bahas selanjutnya. Pernyataan Romi dan tanggapan salah seorang tokoh agama. Indonesia Today menurunkan sebuah berita di bawah judul Romi P3 sebut pemimpin ahli maksiat pun berhak ditaati. Mujahid 212.2 pola pikir mantan koruptor. Berita ini hari Kamis 11 Mei 2023. Indonesia Today.co.id. Mantan koruptor yang juga politikus Partai Persatuan Pembangunan P3 M. Romahur Muzi menyebarkan kesesatan yang meminta tidak mempermasalahkan pemimpin yang menonton film porno atau bokep. Pernyataan Romi yang membela pemimpin yang nonton film bokep itu sangat menyesatkan. Pemimpin itu panutan. Bagaimana sikap masyarakat terutama generasi muda bisa meniru seorang pemimpin yang mengakui menonton film bokep, kata Mujahid 212 Damai Hari Lubis kepada redaksi Suara Nasional Kamis 11 Mei 2023. Menurut Damai, untuk memilih pemimpin harus melihat karakter seseorang tersebut. Kalau hanya jago TikTok, pencitraan di media sosial, itu bisa dilakukan anak muda seperti Atta Halilintar, paparnya. Damai mengatakan masyarakat pun bisa buruk terhadap P3 yang mendukung capres penyuka film bokep.
Bisa saja masyarakat meminta lambang P3 diganti foto Miyabi, jelas damai. Sebelumnya Romahur Muzi mengatakan pemimpin sebaiknya adalah yang punya kapasitas. 3 bakal capres yang namanya mencuat, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan menurutnya orang yang punya visi. Seorang pemimpin yang ahli maksiat masih memiliki hak untuk ditaati sepanjang dia tidak melarang kebebasan beragama, jelasnya. Jadi persoalannya adalah kualitas dan kapasitas pemimpin, bukan kesolehan, sambungnya. Jadi jangan menyoal, wah ini suka lihat film bokep, ini bukan ukuran dalam memilih pemimpin. Pungkasnya, sahabat BN, sebenarnya banyak sekali tanggapan yang pedas yang datang dari berbagai tokoh dari berbagai kalangan kepada Romi semenjak dia melontarkan pernyataan ini dalam sebuah diskusi pada suatu acara di studio televisi swasta baru lalu. Banyak sekali. Memang bisa diterima akal kalau begitu banyak sorotan kepada Romi dan kepada P3 ketika dia melontarkan pernyataan yang terasa kontroversi ini. Kenapa tidak? Partai P3 ini lambangnya adalah Ka'bah. Ka'bah itu kita tahu adalah kiblatnya umat Islam di seluruh dunia, yang letaknya di kota suci Mekah, di Masjidil Haram. Ketika Romi terkesan seperti tampak memberi peluang untuk menjadi pemimpin, katakanlah presiden atau wakil presiden, orang yang sholatnya bolong-bolong, orang yang suka nonton film porno atau bokep, atau orang ahli maksiat, sehingga publik jadi terkejut. Kenapa kok ini keluar pernyataannya dari seorang petinggi partai yang berlambang Ka'bah? Sedangkan pemimpin yang diharapkan oleh agama apapun adalah pemimpin yang bermoral tinggi, yang sangat-sangat dipentingkan oleh rakyat yang dipimpinnya adalah seorang pemimpin yang bisa ditiru, diteladani moralnya, sikapnya. Kalau dia beragama Islam, tentu pemimpin yang diharapkan itu adalah orang yang memang benar-benar kapah Islamnya, bisa ditiru, diteladani oleh umat. Kalau dia suka nonton film porno lah tadi disebut-sebutkannya, kalau dia ahli maksiat, kalau sholatnya bolong-bolong, bagaimana bisa itu menjadi keinginan untuk menjadi pemimpin? Walaupun otaknya cerdas, sahabat BN, ini memang menunjukkan kepada kita bahwa bangsa ini di dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 harus kerja keras. Harus kerja keras untuk memperjuangkan terpilihnya, lahirnya pemimpin yang bermoral,
pemimpin yang benar-benar bisa ditiru, diteladani dari segala aspek kehidupannya. Dia harus bisa ditiru, diteladani dari segi moralnya, kesantunan dia berbicara, kekafarnya dia dalam beragama, integritas dirinya yang tinggi, kecerdasannya, intelektualitasnya, juga penampilannya. Pokoknya seorang pemimpin memang harus paripurna untuk diteladani oleh yang dipimpinnya. Bayangkan kalau seorang yang suka film bokep, yang suka nonton film porno, menjadi seorang pemimpin, atau katakanlah ahli maksiat, seorang pemimpin, dapat kita bayangkan bagaimana dia di dalam memimpin nanti akan bisa jujur, bagaimana dia dalam memimpin nanti akan bisa memberantas korupsi. Sebab korupsi itu identik dengan ketidakjujuran, identik dengan mencuri. Pencuri itu adalah orang yang tidak jujur. Konteks di dalam menentukan seorang pemimpin tidak bisa seorang yang telah jelas dia ahli maksiat lantas dia dipilih jadi pemimpin kalau masih ada yang tidak ahli maksiat. Demikian juga seorang pemimpin yang sholatnya bolong-bolong, tidak mungkin dia dijadikan pemimpin kalau ada yang taat ibadahnya. Demikian juga kalau ada seorang yang suka nonton film porno, film bokep, mungkin belum dia yang akan jadi pemimpin kalau masih ada yang tidak suka film porno, yang tidak suka film bokep. Makanya pemimpin itu yang dipilih adalah yang terbaik dari yang baik. Sahabat BN, sekali lagi, kita di Republik ini sekarang ini memang harus bekerja keras untuk berjuang mencari pemimpin, melahirkan pemimpin, menemukan pemimpin, memilih pemimpin atau memenangkan calon pemimpin untuk pemimpin bangsa ini, negara ini 5 tahun ke depan, sehingga dapat pemimpin yang terbaik dari yang baik. Sehingga dia benar-benar bisa dicontoh, diteladani. Untuk itu kita harus hati-hati dengan kecurangan pemilu. Ini yang harus diawasi. Sebab orang yang moralnya rendah, keberaniannya di dalam melakukan kecurangan itu sangat besar. Sahabat BN, kita tidak menginginkan pemimpin ke depan ini orang yang jauh dari agama. Kita tidak menginginkan pemimpin kita ke depan ini orang yang nanti karena jauhnya dari agama, dia adu domba orang seagama, dia adu domba orang yang berbeda agama. Kita tidak inginkan dapat pemimpin yang demikian. Kita tidak inginkan pemimpin nanti yang sinis dia melihat orang taat beragama, dan sinis dia melihat kebenaran. Sahabat BN, mari kita berjuang bersama untuk bangsa dan negara ini ke depan. Mari kita bertekad untuk benar-benar
menjalankan Pancasila sebagai dasar negara kita. Di sana nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kebaikan telah ada. Tinggal kita lagi mematuhinya. Sehingga kita menginginkan pemimpin ke depan tidak hanya menjadikan Pancasila itu alat untuk memperkokoh kekuasaannya saja, tetapi yang kita inginkan pemimpin ke depan, dia menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara yang benar-benar dijalankan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak mudah memang perjuangan ini, tetapi perlu kita perjuangkan. Karena kalau dapat nanti pemimpin seperti yang disampaikan oleh Romi ini, dapat kita bayangkan bagaimana bangsa dan negara ini ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa